Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran IPA Biologi kelas 9 Madrasah Sanawiyah Asada. Kalian bisa simak di buku LKS kalian halaman 12 sampai 16 itu tentang struktur dan fungsi reproduksi manusia. Ada dua kompetisi dasar yang harus kalian pahami di sini ya. Yang pertama adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Yang kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan struktur dan fungsi reproduksi manusia, dapat menjelaskan organ reproduksi laki-laki dan proses spermatogenesis, serta siswa dapat menjelaskan organ reproduksi wanita dan proses oogenesis. Reproduksi merupakan proses terbentuknya individu baru. Reproduksi bertujuan untuk melestarikan spesies agar tidak punah. Reproduksi pada manusia tergolong reproduksi seksual. Ya, jadi membutuhkan dua individu, yang jantan dan yang betina ini. Sistem reproduksi manusia tadi melibatkan induk jantan dan induk betina. Dalam sistem reproduksi manusia, tiap-tiap induk mempunyai organ reproduksi. Kalian bisa lihat di gambar di sini ya, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada laki-laki dan wanita itu berbeda. Sistem reproduksi pada laki-laki berfungsi untuk menghasilkan sel sperma, seperti gambar ini sperma. Sedangkan sistem reproduksi pada wanita berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, kita akan mempelajari tentang organ reproduksi laki-laki terlebih dahulu. Organ reproduksi laki-laki terbagi menjadi dua. Ada organ kelamin dalam dan ada organ kelamin luar. Organ kelamin dalam terdiri dari testis, saluran reproduksi yang terdiri dari epididymis dan vas deferens. Kemudian ada kelenjar kelamin yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Selanjutnya yang terakhir adalah uretra. Nah, saya akan jelaskan pada slide selanjutnya tentang masing-masing organ kelamin dalam laki-laki. Yang pertama adalah testis. Testis ini merupakan organ kelamin dalam pada laki-laki yang jumlahnya sepasang dan berbentuk bulat telur. Fungsinya untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada saluran reproduksi yang terdiri dari epididymis dan vas deferens. Epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok yang terdapat di dalam skrotum dan keluar dari testis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Kemudian ada vas deferens. Nah, vas deferensnya ini merupakan saluran lanjutan dari epididymis yang berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis ke vesicula seminalis. Selanjutnya kelenjar kelamin yang terdiri dari vesicula seminalis yang merupakan kelenjar berkelok-kelok. Di sini ya kalian bisa lihat kelenjar berkelok-kelok yang terletak di belakang kandung kemih dan ini menghasilkan cairan yang pekat warnanya kuning. Nah, cairan ini mengandung makanan yang berfungsi sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini dia kelenjar yang menghasilkan getah berupa cairan berwarna putih. Cairan tersebut mengandung enzim antikoagulen dan asam sitrat yang berguna sebagai nutrisi bagi sperma. Dia posisinya kelenjar prostat ini terletak di bawah kantung kemih. Sini. Kemudian ada kelenjar Cooper. Nah, kelenjar Cooper ini atau kita kenalnya sebagai kelenjar bulbouretra merupakan kelenjar yang menghasilkan getah di dalam uretra berupa mukus atau lendir jernih yang sifatnya asam. Nah, mukus atau lendir ini fungsinya untuk menetralisir urin asam yang tertinggal di sepanjang uretra. Itu ya. Selanjutnya uretra. Nah, uretra ini adalah saluran Di sini bisa terlihat saluran yang berfungsi sebagai saluran urin dari kandung kemih dan sperma dari kantung semen. Jadi satu saluran untuk semua ya. Selanjutnya adalah organ kelamin luar. Nah, organ kelamin luar laki-laki ini terdiri dua. Yang pertama penis atau zakar. Ini merupakan organ kelamin luar pada laki-laki yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Nah, penis ini berfungsi untuk menyalurkan sel sperma ke dalam tubuh wanita. Di dalam penis juga terdapat
terdapat saluran uretra yang berfungsi sebagai saluran sperma dan saluran urin. Yang kedua adalah skrotum atau kita kenalnya sebagai kantung buah pelir yang merupakan organ kelamin luar pada laki-laki yang berupa kantung. Nah, skrotum ini berjumlah sepasang di kanan dan kiri yang terdiri atas jaringan kulit tanpa lemak dan berisi sedikit jaringan otot. Nah, di dalam skrotum ini terdapat testis atau buah pelir. Selanjutnya ada namanya spermatogenesis. Apa sih itu spermatogenesis? Yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan dan terjadi pada tubulus spiniferus. Tubulus spiniferus ini sebenarnya ada di dalam testis ya. Nah, spermatogenesis ini terjadi setelah seorang laki-laki mengalami masa puber atau dewasa secara biologis. Jadi puber dulu baru dia akan terbentuklah spermatogenesis. Nah, proses ini kemudian akan terjadi secara terus-menerus seumur hidup laki-laki. Bagaimana prosesnya? Ada tahapannya ya. Jadi, proses pembentukan sperma ini kalau kita bisa lihat di sini yang pertama adalah dimulai ketika spermatogonium atau diploid atau kita kenalnya sebagai 2N yang terdapat di dalam tubulus spiniferus ini membelah secara mitosis. Kita sudah mempelajari sebelumnya ya, ada pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Membelah secara mitosis itu menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer ini kemudian membelah lagi secara meiosis, menghasilkan dua spermatosit sekunder yang haploid, yang tadinya diploid, kemudian haploid ya. Nah, spermatosit primer ini ya, setelah membelah menjadi spermatosit sekunder haploid, kemudian dia akan menghasilkan dua spermatid. Jadi masing-masing menghasilkan dua ya. Jadi spermatosit sekunder ini menghasilkan dua, yang di sebelah sini juga akan menghasilkan dua. Jadi kalau di total jumlahnya ada 4 di sini ya. Nah, masing-masing ini menghasilkan spermatid yang haploid atau N. Nah, kemudian selanjutnya sel-sel spermatid ini kemudian akan mengalami diferensiasi sel menjadi spermatozoa atau sperma yang haploid atau N. Jadi tidak bisa membelah lagi ya, cukup sampai di sini. Dan bentuknya sperma ya atau spermatozoa, bentuknya dia ada ekornya seperti kecebong. Tuh, kemudian ini ya tadi saya bilang struktur sperma ini bentuknya seperti kecebong, terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian kepalanya, ya, yang kedua adalah bagian badannya atau bagian tengahnya, yang ketiga adalah bagian ekornya. Nah, bagian kepala sperma ini dia bentuknya agak sedikit oval ya, agak sedikit gepeng, oval gitu. Nah, ini dia di dalamnya ada akrosom yang berfungsi sebagai pelindung dan menghasilkan enzim hyaluronidase untuk menembus dinding sel telur atau ovum. Jadi dia menembus. Nah, kalau sudah bisa menembus, biasanya yang bagian ekornya ini dia akan terputus. Kemudian yang kedua adalah bagian tengah atau bagian badannya ini yang mengandung mitokondria yang berbentuk spiral dan ukurannya itu besar ya. Fungsinya badan sperma ini adalah sebagai penyedia energi untuk pergerakan ekor. Nah, kemudian ada ekor ya yang ada membran plasmanya ini. Jadi ekornya ini untuk pergerakan maju ya atau mendorong supaya si sperma ini bisa terus bergerak menuju ovum atau sel telur. Nah, selanjutnya yang bagian organ reproduksi wanita. Sama halnya dengan yang laki-laki, organ reproduksi wanita ini terbagi menjadi dua, organ kelamin dalam dan organ kelamin luar. Organ kelamin dalam terdiri dari ovum, tuba fallopi atau oviduk, kemudian ada vagina, dan uterus. Nah, pada slide selanjutnya akan saya jelaskan. Ovarium. Nah, ovarium kalau kamu lihat ya seperti ini di sini, ini gambarnya kecil ya. Kalau diperbesar seperti ini dalamnya ovarium. Jadi ovarium ini adalah organ kelamin dalam wanita yang menghasilkan sel telur atau ovum. Jumlahnya ada 2 sepasang ya, yang terletak di sebelah kanan dan kiri rongga perut bagian bawah. Nah, ovarium ini berfungsi tadi selain menghasilkan sel telur, ternyata ovarium ini juga bisa menghasilkan hormon estrogen dan hormon testosteron ya, hormon yang hanya ada di wanita. Kemudian ada tuba fallopi.
Di sini kita lihat tubal Polvi atau nama lainnya adalah oviduk. Ini merupakan saluran telur yang jumlahnya juga sama dengan ovarium ya. Jumlahnya ada sepasang dengan panjang kurang lebih 10 cm ya, ada di kiri dan kanan. Dan ini merupakan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan atau tempat terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Pada bagian pangkalnya, kalau kita terus jalan ke sini, bagian pangkalnya dia akan berbentuk seperti corong yang dilengkapi jumbai-jumbainya atau kita kenalnya sebagai namanya fimbriae. Nah, fimbriae ini berfungsi untuk menangkap ovum yang telah masak dan lepas dari ovarium. Ini ovarium, nanti di sini sel ovumnya atau sel telurnya itu kalau yang sudah matang atau masak ini dia akan lepas. Nah, ditangkaplah oleh si jumbai-jumbai ini atau oleh si fimbriae ini. Kemudian ada vagina. Nah, vagina kalau kita lihat ini ya bagian paling bawah yang di sini itu diperbesar seperti ini ya. Nah, vagina ini merupakan saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8 sampai 10 cm dan berakhir pada uterus di sini ya. Di paling bawah, tapi kalau kita naikkan ke atas terus, dia berakhir pada uterus. Nah, vagina ini dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahirnya bagi janin. Kalau dilihat seperti ini ya, ini ini vaginanya, ini bagian uterusnya, nanti bagian kepala si janin ini ya nanti akan keluar melalui vagina ya. Kemudian di vagina ini ada lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar. Kelenjarnya itu namanya kelenjar Bartolini. Nah, pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh selaput tipis yang dikenal dengan istilah selaput darah atau himen. Nah, selanjutnya uterus. Uterus atau kita kenalnya sebagai rahim di sini. Ini gambarnya ada dua ya. Tahu rahim di sini dia tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Nah, bentuk uterus ini kalau kita lihat dia seperti buah pir ya, ada rongganya dan berotot. Nah, dinding rahimnya ini terdiri dari 3, ini sama ya. Nah, ini terdiri dari 3 lapisan. Ada namanya perimetrium, ada myometrium, ada endometrium. Nah, kita akan bahas tentang yang endometrium ini. Endometrium ini mengandung banyak pembuluh darah dan menghasilkan banyak lendir. Penebalan lapisan endometrium ini yang tidak ada zigot akan mengakibatkan terjadinya menstruasi ya. Kalau tidak dibuahi berarti tidak ada fertilisasi, maka terjadilah menstruasi. Selanjutnya ya bagian organ kelamin luar ya pada wanita. Ini sebenarnya terdiri dari vulva yang merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Kalau terlihat ini semuanya adalah bagian dari organ kelamin luar. Nah, vulva ini terdiri dari mons pubis, labia, klitoris, muara saluran kencing dan selaput darah. Yang pertama adalah mons pubis. Nah, mons pubis ini adalah gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut dan tertutup oleh rambut pubis. Nah, selanjutnya ada labia. Labia ini bentuknya seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis. Nah, labia ini terdiri dari 2 bibir. Ada namanya bibir luar atau labia mayor yang merupakan bibir yang tebal dan besar, dan bibir dalam atau namanya labia minor yang merupakan bibir tipis yang menjaga jalan masuk ke vagina. Selanjutnya adalah klitoris. Klitoris ini terletak pada pertemuan antara dasar monpobis ini ya, antara dasar monpobis ini kemudian dengan labia minor ya. Di sini pertemuan antara labia minor ini dengan si mons pubis ini. Nah, ukurannya ini sangat kecil sebesar kacang polong, penuh dengan sel saraf sensorik dan pembuluh darah. Selanjutnya di bawah klitoris ini ada muara saluran kencing atau orifisium urethrae. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada namanya selaput darah. Ya, jadi di bawahnya klitoris ada muara saluran kencing, di bawahnya muara saluran kencing ada namanya selaput darah. Nah, kemudian bagaimana proses pembentukan sel kelamin betina? Ini betina ya, itu terjadinya di ovarium. Kita kenalnya sebagai oogenesis. Nah,
Di sini ovarium mengandung banyak sel induk atau namanya oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Nah, kalau diploid atau 2N ini dia masih bisa membelah. Kalau haploid dia tidak bisa membelah lagi ya. Nah, di sini pembentukan sel telur pada manusia dimulai sejak di dalam kandungan. Kalau tadi laki-laki pada saat dia pubertas, nah kalau perempuan itu dia dimulai sejak di dalam kandungan yaitu di dalam ovari janin atau fetus perempuan. Nah, pada akhir bulan ketiga usia janin, semua oogonium yang bersifat diploid telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan. Ini kalau kita lihat di sini ovarium ya, tadi oogenesis ini terjadinya di ovarium. Nah, ovarium ini diperbesar seperti ini gambarnya ya. Ini ada tahapan-tahapannya juga, ada proses pembentukannya itu ada tahapan-tahapannya ya, kalau dilihat seperti ini. Nah, kita bahasnya yang di sebelah sini, yang sebelah kanannya. Nah, ini dimulai dari oogonium yang membelah secara mitosis menghasilkan namanya oosit primer. Oosit primer ini diploid ya, nanti dia bisa membelah lagi. Kalau diploid atau 2N dia masih bisa membelah lagi. Kemudian nanti oosit primer ini membelah secara meiosis menghasilkan oosit sekunder dan polosit atau badan polar di sini ya, badan polar 1 namanya di sini. Oosit sekunder itu di satunya lagi dia membelah sebelahnya itu namanya badan polar. Badan polar 1 atau namanya polosit. Kemudian oosit sekunder ini dan polosit akan menghasilkan atau akan melakukan pembelahan atau mengalami pembelahan meiosis 2. Nah, dia akan menghasilkan oosit lagi ya. Akan membelah menjadi ootit N dan satu poloid. Nah, yang ini kan menghasilkan satu ootit dan di sini kan menghasilkan badan polar 2 atau polosit atau polosit ya. Ini kan polosit 1 yang di sini. Ya, di sini kemudian akan menjadi polosit 2. Nah, yang polosit 1 atau badan polar 1 ini dia juga akan menghasilkan badan polar atau polosit juga gitu. Nah, kemudian sedangkan yang di sini ya ootit ini mengalami diferensiasi membentuk sel telur atau ovum yang di sini ya. Oosit sekunder ini akan membentuk sel ovum, di sini badan polar, di sini akan membelah, yang badan polar 1 akan membelah lagi ini itu. Nah, jumlahnya berarti kan yang badan polar itu atau yang polosit itu ada 3. Sedangkan yang ovum hanya 1 menghasilkan sel ovum yang sifatnya adalah haploid. Nah, si 3 polosit ini ya, 3 polosit ini yang ini dia akan mengalami degenerasi atau akan mengalami kehancuran, hancur, hilang itu ya, sudah tidak dipakai. Jadi hanya oogonesis itu menghasilkan satu ovum. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe agar kamu dapat informasi untuk selanjutnya ya, dan follow IG dan juga Facebooknya MTS Asada. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.